Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Hani Mufarahah, selaku staf dosen dari program studi D3 Keperawatan, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraon, Kesedam 5 Brawijaya, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu peserta Serdos gelombang 4 di tahun 2021 dengan metode Serdos Smart. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan terkait PDD UKT-PT untuk unsur pengabdian masyarakat sebagai berikut. Jadi, untuk unsur pengabdian kepada masyarakat tidak lepas dari bagian Tridharma perguruan tinggi, khususnya untuk dosen, yang mana sebagai bentuk apresiasi atau sebagai bentuk kontribusi dari dunia pendidikan kepada masyarakat. Adapun pengabdian kepada masyarakat yang sudah kami lakukan, diantaranya dimulai pada tahun 2017, yang mana pada tahun tersebut kami juga baru memperoleh MIDM, ya, dengan sumber dana masih dalam perguruan tinggi, dengan judul Pendidikan Kesehatan dan Praktek Sadari, yaitu pemeriksaan payudara sendiri sebagai upaya deteksi dini kanker payudara pada remaja putri di Pondok Pesantren Nurul Ulum Malang. Untuk pendanaan pada pengabdian masyarakat kali ini yaitu sebesar 4 juta dan saya sebagai anggota, dilanjut di tahun 2018 dengan sumber dana yang sama, kami mengajukan judul sportif edukatif dalam menghadapi minors pada siswi SDN Jedong 1 Kecamatan Wakil Kabupaten Malang. Dan kami lakukan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada kesehatan anak, khususnya siswi SD, dan saya sebagai ketua. Di tahun 2018, kami juga melakukan pengabdian masyarakat dengan judul stimulasi tumbuh kembang untuk mencegah kecanduan gadget pada anak di Posyandu Desa Cilumpit, Pagelaran, Kabupaten Malang. Namun pada kali ini dana yang kami peroleh 3 juta dan saya sebagai anggota, karena kita tahu bahwa kecanduan gadget sudah hampir mengenai mayoritas dari anak-anak, ya, karena perkembangan dari teknologi itu sangat cepat dan juga menyasar pada anak-anak. Untuk tahun 2019, kami melakukan pengabdian masyarakat dengan tema Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS, yang mana ini merupakan program dari pemerintah untuk sebagai salah satu intervensi dalam penanganan penyakit kronis dan tetap meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Yang mana pada pengabdian saat itu kami fokuskan pada RW 6 Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan kami memperoleh pendanaan 3 juta dan saya sebagai ketua. Kemudian di tahun selanjutnya yaitu 2020, masih dengan sumber dana yang sama, kami memperoleh dana 3 juta dan saya sebagai ketua, kami mensinergikan program-program pemerintah, yaitu diantaranya optimalisasi Polanis atau program pengelolaan penyakit kronis di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pada pengabdian masyarakat saat itu merupakan keberlanjutan dari pengabdian sebelumnya dengan tema GERMAS, karena kita tahu bahwa GERMAS merupakan gerakan masyarakat sehat yang mana inti dari kegiatannya diantaranya kita membangun masyarakat untuk bisa hidup sehat, dari yang mengatur pola makan, mengatur aktivitas, mengatur gaya hidup atau lifestyle dengan tanpa rokok, tanpa alkohol, kemudian manajemen stres yang bagus, ya, sehingga diharapkan masyarakat Indonesia itu memiliki derajat kesehatan yang maksimal. Namun setelah kita dalami dan terjun ke lapangan, ternyata di masyarakat setempat cukup tinggi atau mayoritas penduduk dan terutama lansia mengidap penyakit kronis, diantaranya ada yang diabetes mellitus, kemudian hipertensi, ataupun kombinasi dari keduanya. Serta ada juga yang mengalami gagal ginjal kronis, kemudian penyakit jantung, ya, seperti itu. Tanpa kita menyanyiakan program pemerintah yang mana program tersebut juga bergandengan atau bersinergi dengan Jaminan Kesehatan Nasional untuk pengadaan
pengelolaan penyakit kronis. Untuk itu kami mengoptimalisasi gerakan tersebut bisa menyasar pada wilayah masyarakat yang kita jadikan sebagai mitra. Karena kita tahu bahwa Prolamis ya yang saat itu berjalan hanya berfokus kegiatannya pada pelayanan kesehatan setempat, sehingga bagi masyarakat yang akses untuk datang ke pelayanan kesehatan mengalami hambatan. Untuk itu diharapkan dari Prolamis itu bisa bersinergi untuk bisa masuk pada wilayah komunitas atau menyasar ke wilayah masyarakat. Bisa. Selanjutnya di tahun berikutnya yaitu tahun 2021 ya, yang mana pelaksanaannya kita dalam kondisi pandemi ya, pandemi dari COVID-19 yang terjadi tidak hanya secara nasional tapi juga secara global. Untuk itu berbagai cara kita berikan atau inovasi-inovasi tersebut guna salah satunya mencegah terjadinya penyebaran dari COVID-19 ini. Nah, dari situ saya sebagai ketua dengan pendanaan 3 juta oleh institusi dengan topik community empowerment dalam mewujudkan kampung tangguh di Blimbing Kota Malang, ya, kami melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan kami rasa di antara semua pengabdian inilah yang membawa sebuah maknaan cukup besar bagi kami, tim pengabdi dan juga masyarakat. Dari kegiatan pengabdian saat itu, ya, kami memiliki tim, di antaranya ada Bu Apriani, Pak Abiles, dan juga beberapa mahasiswa, karena kami rasa penelitian, pengabdian tersebut cukup berat bagi kami untuk menyasar ke semua wilayah jika hanya melibatkan beberapa orang saja. Dari permasalahan yang ditemukan berawal dari bencana COVID ini yang berpotensi semakin tinggi eskalasinya, dan saat itu memang benar-benar terjadi lonjakan yang cukup signifikan, ya, sehingga kami tergerak untuk melakukan pengabdian masyarakat, di mana kita membentuk sebuah ketangguhan dari kampung itu dengan memanfaatkan pemberdayaan yang berasal dari masyarakat tersebut secara mandiri. Untuk itu, kami perlu bekerja sama dengan badan terkait, yaitu Satgas COVID setempat, kemudian RT RW, dan juga Puskesmas tentunya, ya, dalam mensinergikan dari program-program yang kita tawarkan untuk membentuk sebuah kampung tangguh. Jadi untuk itu solusi yang ditawarkan ya berupa sebuah social movement. Ya. Jadi kami menggerakkan masyarakat untuk bisa memanfaatkan apa yang menjadi sumber daya dari mereka sendiri guna dalam penanganan pencegahan penularan penyakit atau pandemi COVID-19 ini. Dan level yang gerakan yang kami pilih itu memang berbasis pada kampung, dan hal ini setara dengan RW, ya, di mana kami harapkan installing ketangguhan ini itu berawal dari bawah, sehingga jika terbentuk sebuah ketangguhan dari bawah, nantinya jika kita menghadapi sebuah serangan badai COVID yang berikutnya, kita bisa mengatasi itu. Untuk itu jadi kontribusi mendasar pada khalayak sasaran, jadi membentuk sebuah konsep dari kita melakukan scanning awal sampai pada kita mengevaluasi hasil yang sudah kita lakukan. Bahkan di penelitian kali ini kita memperoleh beberapa program-program untuk ditindaklanjuti sebagai bentuk pengabdian masyarakat mendatang. Jadi berawal pada kami melakukan sebuah scanning atau pendataan ya dari masing-masing wilayah yang ada di Kecamatan Blimbing, karena kita tahu bahwa Kecamatan Blimbing cukup besar ya, ada di Pandanwangi, Purwantoro, Purwodadi, dan Kesatrian yang bisa kami raih, yang lainnya masih
terkendala bagi kami. Dari situ kami memanfaatkan mahasiswa sebagai bentuk aplikasi yang sudah diperolehnya di kampus untuk melakukan sebuah pendataan atau pengkajian komunitas guna memperoleh permasalahan komunitas yang aktual terkait dari pandemi COVID ini, sehingga nantinya terbentuk sebuah kampung tangguh yang menjadi tujuan kita. Hal yang dilakukan berupa wawancara, bisa pada warga, bisa pada perwakilan RT RW. Ada beberapa yang sudah dilakukan mahasiswa ini. Ya. Selanjutnya masuk pada tahap analisis dari data yang telah diperoleh, sehingga kami merumuskan bahwa Satgas COVID pada setiap kelurahan sudah terbentuk dengan diwakili oleh setiap RW, namun arah kegiatannya masih belum jelas, sehingga dibutuhkan reedukasi terkait tupoksi Satgas COVID. Karena kita memang sempat lengah ya, kita akui hal itu, sempat lengah dengan angka penurunan COVID, namun akhirnya menjadi angka kenaikan di sekitar bulan Juni ya. Kemudian yang kedua, masyarakat masih ada dan tidak taat prokes dalam pencegahan penularan COVID, dan yang ketiga, pembuatan larangan berkumpul pada kelurahan setempat dengan membuktikan bahwa adanya penghentian sementara kegiatan warga, ya khususnya di daerah Blimbing memang ada pondok yang lumayan besar, dan di sini juga sudah berkontribusi untuk menghentikan sementara kegiatan seperti pengajian bersama. Selanjutnya yang keempat, pendataan masyarakat dengan kategori zonasi rumah yang dihuni oleh masyarakat. Sebagai pembeda, kami waktu itu membedakan atau mengidentifikasi dengan warna. Ya, jadi setiap rumah diberi warna hijau, kuning, orange, dan merah yang menandakan dari kondisi kejadian COVID di rumah tersebut. Selanjutnya, aparat keamanan akan memasang bendera di setiap tetangga atau di RW, RT, dan dalam hal ini satu warna tertentu jadi penanda zonasi untuk pemberlakuan PPKM mikro, khususnya di Kecamatan Blimbing. Dari warna hijau menunjukkan RT nihil dari kasus, warna kuning terdapat 1-5 kasus, dan orange 6-10 kasus, sedangkan bendera merah menandakan ada lebih dari 10 kasus pasien positif terinfeksi COVID-19 di sebuah RT tersebut. Namun yang paling menjadi permasalahan yang dirasa warga adalah tidak terdapatnya rumah singgah untuk isolasi mandiri bagi warga yang mengalami gejala dan membutuhkan isolasi mandiri. Apalagi dengan adanya kondisi rumah sakit overload dan tidak bisa menerima pasien positif COVID untuk dilakukan hospitalisasi. Dengan kondisi demikian itu, warga yang diketuai oleh ketua RW hanya dapat mengusahakan informasi rumah sakit melalui link website. Selanjutnya, penerimaan vaksin COVID yang masih kurang, dan hal ini dibuktikan dengan belum terdapat layanan vaksin untuk kelurahan setempat, yaitu di kelurahan Panembahan Blimbing, kemudian Purwontoro juga, ya sebagian besar di Kecamatan Blimbing saat itu masih belum. Untuk itu perlu adanya sebuah sosialisasi secara terbuka kepada semua lapisan masyarakat. Namun dari hasil permasalahan ini yang menjadi fokus bahwa kita tujukan pada RW 14. Jadi saat itu kita melakukan tahap berikutnya, yaitu berupa respon dari analisis yang sudah kita susun dan kita rumuskan, dan karena keterbatasan untuk bisa berkumpul, kami lakukan dengan menggunakan WA group ya. Dari sini akhirnya kita merencanakan untuk melakukan langkah-langkah pembentukan community empowerment bersama warga. Dan ini pula beberapa kali koordinasi dengan warga, ya, kami sebagai perwakilan dari pengabdi saat itu, ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah musyawarah yang pertama, yaitu sosialisasi kampung tangguh dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ini perlu dilakukan pada semua kawasan kelurahan wilayah Kecamatan Blimbing, ya, dan membentuk 7 ketangguhan kampung di wilayah kelurahan Panemwangi khususnya. Nah, dari ketangguhan itu, diantaranya mengaktifkan kembali Satgas COVID, kader, kemudian dilakukan sebuah inisiasi dari warga untuk melaksanakan pembentukan ketangguhan, sehingga ketangguhan selanjutnya, yaitu berupa keamanan, itu bisa diperoleh. Jadi dengan demikian, pada
ketangguhan keamanan, warga waspada untuk terjadinya sebuah permasalahan keamanan karena mayoritas terdapat perumahan dan juga kampung yang cukup aman. Jangan sampai dari kampung aman dengan adanya COVID akhirnya menjadi tidak aman. Gitu. Kemudian ketangguhan yang dibentuk selanjutnya yaitu berupa informasi. Jadi di saat itu kami memberikan sebuah layanan informasi yang sistematis di setiap RT atau RW, ya, karena memang belum maksimal. Jadi hanya terbatas pada saling bertanya pada warga akan akses-akses kesehatan terkait COVID itu. Selanjutnya untuk yang ketangguhan yang kita bangun yaitu ketangguhan logistik. Kita tahu bahwa wilayah Kecamatan Belimbing ini cukup di tengah-tengah kota dan cukup baik untuk memperoleh ketersediaan logistik. Selanjutnya untuk kesehatan. Ya. Jadi dari ketangguhan kesehatan ini diharapkan nantinya itu sebuah edukasi secara terstruktur tentang COVID-19, protokol, serta bagaimana penata laksanaan isolasi mandiri. Karena kita tahu dengan adanya overload rumah sakit, ya, sehingga memaksa kita ya, saat itu warga yang banyak terkonfirm untuk melakukan isolasi di rumah saja. Selanjutnya untuk mencapai herd immunity warga, sehingga diperlukan sebuah edukasi terkait program COVID ini sudah dicanangkan oleh pemerintah, ya, dan kita memang bersinergi untuk itu. Selanjutnya untuk ketangguhan psikologis, ya, pada jenis ketangguhan ini masih dirasa warga memang belum sangat dibutuhkan bagi mereka. Namun hal ini tidak menjadi lagi begitu saja karena kita tahu dari pandemi COVID ini bagi warga pun juga berdampak pada kesehatan psikologisnya. Untuk yang ketangguhan budaya, pemberian stimulasi berupa dari eksternal dalam hal ini kami sebagai pengabdi untuk memenuhi sarana kesehatan di wilayah setempat. Berupa edukasi, berupa penyediaan cuci tangan yang mana kita memanfaatkan sumber daya dari masyarakat sendiri. Pada tahap assessment, ya, jadi kami akhirnya melakukan edukasi terkait dari permasalahan-permasalahan potensi edukasi pada masyarakat untuk kita tidak lanjuti dari penyebaran leaflet maupun edukasi secara langsung. Kemudian berlanjut pada beberapa bulan terakhir karena angka COVID juga sudah semakin menurun, ya, akhirnya kita beranikan diri dan pastinya sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat untuk melakukan sebuah ketangguhan kesehatan, ya, dengan melakukan gerakan masyarakat sehat, ya, antara senam bersama, pemeriksaan kesehatan, ya, kemudian konsultasi kesehatan terkait dari penyakit yang diderita dari hasil pemeriksaan tadi, dan dirasa hasilnya cukup tinggi untuk antusias dari. Selanjutnya untuk pembentukan ketangguhan diinfokan kepada kelurahan Padang lainnya yang memang belum sempat kami terjun secara langsung, ya, untuk mengumpulkan semua data nomor telepon Satgas COVID sehingga memudahkan untuk koordinasi, kemudian edukasi maupun informasi bisa diterima dengan lancar. Untuk membentuk ketangguhan dari sumber daya manusia, akhirnya kami melakukan sebuah pembentukan dari kader. Bisa dikatakan revitalisasi karena memang sebelumnya sudah ada namun tidak maksimal, ya, guna membantu dalam meningkatkan program-program dari Germas atau dari masyarakat sehat yang berawal dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri, yaitu community involvement. Dari mereka kita memperoleh sebuah data bahwasanya ternyata perlu sebuah evaluasi dan rencana tidak lanjut dari hasil tindak. Di antaranya untuk sebuah hasil tindak lanjut, yaitu dibutuhkan ketangguhan sumber daya manusia dalam hal pelatihan kader. Karena memang antusiasme warga cukup tinggi untuk melakukan cek kesehatan gratis dan melakukan senam kebugaran, ya, sehingga kedepannya mereka, yaitu para kader, membutuhkan sebuah pelatihan baik itu dalam pemeriksaan kesehatan maupun dalam deteksi dini dari gangguan kesehatan umum yang dialami oleh warga sendiri. Untuk ketangguhan kesehatan, ya, ini dirasa sangat membutuhkan perhatian dalam hal edukasi karena kita tahu bahwa vaksin itu sangat dibutuhkan dan dalam pencapaian herd immunity.
Sehingga selanjutnya perlu pengadaan vaksin di wilayah Kelurahan Banyuwangi yang bisa dilakukan per RW, ya, sehingga pemerataan sasaran itu bisa tercapai. Kemudian pastinya tersinkronisasi dengan program pemerintah Kermas dan Polris. Untuk yang ketahuan psikologis, ya, ini karena dirasa semua lapisan masyarakat dapat mempengaruhi juga sektor kehidupan lainnya, pastinya diharapkan adanya integrasi perawat jiwa, ya, ke depannya. Yang budaya, kemudian stimulus dari eksternal dari kami untuk dapat melakukan pola hidup sehat secara terus-menerus. Sehingga disimpulkan dari kegiatan pengertian yang kami lakukan itu tentang community empowerment dalam mewujudkan kampung tangguh telah terlaksana dengan baik, dan juga dibuktikan dengan antusiasme dari warga yang sangat baik, terlebih didukung oleh pejabat setempat dan penanggung jawab wilayah setempat dari pihak puskesmas. Berikut tadi beberapa gambar foto dokumentasi dari kegiatan. Inilah bentuk pengabdian yang sangat fenomenal kami rasa, karena membutuhkan sebuah effort yang lebih dan juga perlu keberlangsungan ke depannya, ya, secara kontinu untuk membentuk derajat kesehatan masyarakat yang maksimal. Demikian dari unsur pengabdian masyarakat yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.